Banyak dari kalian yang nanyain, bisa gak sih kita pakai WhatsApp alih-alih kita pakai Telegram di N8N itu sendiri? Jawabannya sendiri itu sebenarnya bisa teman-teman, tapi karena API dari WhatsApp itu berbayar dan gak gratis gitu ya sepenuhnya seperti Telegram, jadi pada akhirnya gua jarang bahas untuk API dari WhatsApp itu sendiri. Tapi tenang aja teman-teman, di sini gua akan ngajarin teman-teman gimana cara pakai API unofficial ataupun third party untuk WhatsApp, jadi kita bisa akses yang namanya WhatsApp langsung dari N8N-nya. Settingnya juga mudah dan hampir semua fitur di WhatsApp itu juga didukung dengan API kali ini. Yuk kita langsung masuk aja ke videonya. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Seperti biasa, teman-teman kalau pengen pakai sebuah integrasi di N8N, teman-teman butuh yang namanya API, teman-teman. Untuk API WhatsApp ini sendiri sebenarnya ada yang official ya. Kali ini gua udah warning teman-teman di awal, gua udah kasih peringatan kalau di video kali ini kita pakai yang unofficial. Nah, kenapa sih kok gua harus warning ke teman-teman? Karena WhatsApp API yang unofficial ataupun ya gak official ini itu dia punya beberapa resiko gitu ya, teman-teman. Salah satunya nomor teman-teman itu bisa aja kapan aja itu diblokir oleh WhatsApp itu sendiri. Jadi di sini gua agak nyaranin teman-teman kalau teman-teman pakai nomor bisnis yang udah banyak kontak pelanggannya gitu ya untuk pakai cara yang seperti ini. Lebih baik teman-teman daftar untuk WhatsApp API yang resmi itu sendiri. Berhubung di video ini cuman buat pembelajaran gitu ya dan penggunanya balik lagi ini ke pribadi aja. Jadi kita gak masalah untuk pakai Waha ini sendiri. Deploy Waha ini sendiri cukup mudah sebenarnya. Kita bisa pakai cara deploy yang sebelumnya gua ajarin ke teman-teman di N8N. Itu juga kita bisa pakai di sini. Jadi kita langsung buka aja. Di situ gua sebelumnya pakai Qlify. Kita langsung ke panel Qlify-nya aja. Nah, di sini teman-teman silakan pilih project ya. Seperti biasa gua pilih AI tutorial. Nah, di sini gua akan tambahkan resources baru. Kita add new. Nah, di sini kita pilih yang Docker image, teman-teman. Nah, kita pilih dulu untuk servernya. Ya, sepertinya teman-teman pasti punyanya cuma localhost gitu ya. Kita pilih yang localhost. Ya, di halaman ini teman-teman akan diminta gitu ya untuk kasih Docker image-nya itu sendiri. Nah, gimana cara dapetin Docker image-nya? Ya, kita bisa balik lagi ke Waha, ke halaman Waha-nya. Nanti untuk link Waha-nya akan gua kasih juga di deskripsi. Jadi silahkan cek aja di deskripsi. Yang namanya Docker image itu yang ini, teman-teman. Jadi kita ambil yang bagian ini, yang dev like a pro Waha. Oke, kita pasang di sini. Kita klik save. Nah, nanti dia akan buka seperti ini. Kita bisa ganti dulu misalnya jadi Waha biar ini lebih gampang ya. Setelah kita save, kita bisa setting itu ya hal lain misalnya kayak domain ini kalau teman-teman pengen ganti juga silahkan. Di sini gua agak pengen ganti untuk domainnya. Di sini kita perlu setting misalnya kayak gini, port expose ya defaultnya adalah 80 teman-teman. Untuk Waha ini sendiri untuk kita tahu gitu ya expose-nya ada di mana, ini ada yang bagian ini teman-teman. Jadi ini dua-duanya adalah portnya. Jadi ini artinya port awalnya, terus ini port yang akan diekspos. Nah, ini kita bisa pakai. Di sini kita bisa pakai 3000 berarti. Nah, port mapping kita biarin aja. Karena ini kalau teman-teman baca, ini kalau teman-teman nggak pengen pakai yang namanya domainnya itu sendiri. Nah, ini kita bisa biarin aja seperti ini. Terus kita tinggal klik deploy. Di sini kita tunggu untuk proses deploy-nya. Kalau teman-teman penasaran prosesnya bisa klik aja show debug logs di sini. Jadi dia akan muncul untuk prosesnya itu sendiri. Nah, setelah ini ya kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya ini beneran selesai. Kalau tampilan dari panel Qlify-nya seperti ini, itu artinya untuk Waha-nya itu sendiri udah selesai ataupun udah berhasil kita install. Nah, sekarang kita perlu akses Waha-nya itu sendiri. Caranya cukup gampang ya. Seperti biasa, teman-teman silahkan klik aja yang bagian link di sini. Terus teman-teman klik. Nanti teman-teman akan terhubung ke WhatsApp-nya itu sendiri. Nah, di sini kita disajiin swagger-nya. Nah, kita perlu masuk ke dashboard. Teman-teman silahkan klik aja yang di sini di dashboard di atas. Oke, dia nanti akan buka seperti ini. Nah, dia udah punya workers. Jadi secara bawaan dia udah buat yang namanya workers dan dia udah buat yang namanya session. Yang perlu kita lakuin di sini adalah kita tinggal start aja gitu ya. Jadi kita perlu start untuk sessionnya ini sendiri. Kita langsung start di sini. Setelah ini dia langsung starting prosesnya. Nah, setelah starting ini kita tunggu aja. Nah, ini akan muncul QR code atau scan QR code. Nah, di sini kita perlu HP ya. Jadi kita perlu WhatsApp kita yang terhubung. Di sini gua balik lagi bilang ke teman-teman, gua di sini pakai nomor yang apa ya, emang sengaja gitu ya gak gua pakai untuk WhatsApp dan ini gua gak punya masalah ataupun ya gua udah bisa nanggung gitu ya untuk resikonya sendiri kalau misalnya sewaktu-waktu akan terjadi yang namanya blokir ataupun ban dari WhatsApp-nya itu sendiri. Di WhatsApp teman-teman nanti teman-teman silahkan link device aja. Jadi link device. Nah, teman-teman klik ya yang link device yang kayak gini. Nah, kalau udah siap gitu ya,
tampilannya seperti ini. Teman-teman silahkan langsung klik aja. Teman-teman bisa klik login yang ada di sini. Nanti dia akan ngasilin QR. Kita bisa langsung scan untuk QR-nya itu sendiri. Oke, di sini gua udah scan QR-nya dan ini kalau teman-teman lihat ya prosesnya udah berubah menjadi working. Ini sekarang kita udah bisa pakai yang namanya Waha ini sendiri. Nanti kita bisa akses langsung dari N8N-nya itu sendiri. Untuk bisa mulai pakai Waha-nya di N8N-nya itu sendiri ya, seperti biasa kita perlu note-nya. Nah, ini ada di integrasi ataupun dokumentasi dari Waha-nya itu sendiri terkait N8N-nya. Di sini kita tinggal copy. Untuk linknya nanti gua akan taruh juga di deskripsi. Di sini kita tinggal copy aja. Seperti biasa kita ke setting ya, ke N8N. Terus kita ke setting. Nah, setelah di halaman ini, teman-teman silahkan pindah gitu ya ke halaman community notes. Biasanya ada di kiri yang paling bawah. Lalu kita langsung klik aja install. Langsung klik install. Kita paste di sini. Dan kita centang ya teman-teman yang I understand the risk of installing. Kita tunggu installingnya di sini sampai prosesnya ini selesai teman-teman. Oke, di sini untuk proses installnya itu sendiri udah selesai. Jadi dia udah muncul gitu ya, Dev Like a Pro N8N Notes Waha. Ada versinya itu sendiri. Kita bisa langsung balik setting. Kita pilih ya workspace yang pengen kita mau dan kita bisa klik misalnya di sini kita bisa langsung cari gitu ya. Waha. Di sini ada dua gitu ya. Jadi ada Waha dan ada Waha Trigger. Nanti kita bisa coba gitu ya di next video mungkin gua akan coba untuk video yang lain. Tapi di sini kita cuman tes aja teman-teman. Jadi kita perlu Waha Trigger. Jadi untuk proses trigger dari Waha ini sendiri dia cukup berbeda. Kalau sebelumnya biasanya kita kirim dari N8N-nya langsung ke webhook. Kali ini untuk Waha itu sendiri ternyata dia setting dari Waha-nya itu sendiri. Lalu kita kirim ke N8N webhook-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita hasilin aja webhook URL-nya. Sini kita copy. Oke, gua udah dapat yang seperti ini. Kita bisa langsung copy. Silahkan teman-teman balik ya ke dashboard Waha-nya itu sendiri. Teman-teman bisa langsung buka setting aja. Di sini gua udah login misalnya. Kita bisa buka configuration. Nah, di sini bakal ada webhook-nya teman-teman. Nah, di sini webhook-nya teman-teman silahkan klik aja yang bagian plus webhook ini. Ini adalah add webhook. Nah, teman-teman akan dapetin di sini untuk webhook-nya kita langsung paste aja. Nah, ini teman-teman bisa klik aja semua, oke. Di awal mungkin kita butuh semua gitu ya buat coba-coba. Nanti teman-teman bisa klik aja. Nah, kita bisa update di sini. Ya, setelah di-update dia nanti akan mulai untuk starting lagi gitu ya. Dan setelah ini dia akan working lagi. Ya, kalau teman-teman coba gitu ya untuk di Waha-nya itu sendiri melalui WhatsApp-nya teman-teman silahkan chat aja ke nomornya. Ini seharusnya sekarang udah berfungsi. Jadi gua udah kirim pesan baru teman-teman ya. Untuk pesan barunya itu sendiri yaitu ping. Nah, ini kalau kita lihat ternyata bodinya juga ping teman-teman. Oke. Ini udah sesuai. Di sini juga ada type-nya juga, ternyata ini adalah chat. Jadi kita udah bisa integrasi ini namanya WhatsApp. Kali ini kita pakai Waha sebagai unofficial API-nya itu sendiri dengan N8N. Mungkin next video gue akan explore gitu ya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.